teman-teman, kita lanjutkan lagi masih tentang kekonstruksian modular. Nah, di sini kita akan lebih kepada contoh soal ya. Tadi kita ngebahas tentang kekonstruksian modular, sekarang kita contoh pembahasannya. Oke, misalkan ada sebuah contoh di sini kita cukup 3 soal saja ya. Misalkan soal pertama ya, jika 3/81 dibagi 8 ya, berapa hasil ya? Kalau kita hasil dari 3/81 dibagi 8 gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem mod ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, jika soalnya seperti ini dari 3/81 ini kira-kira 3 pangkat berapa yang mendekati ke 8 ya, ke 8. Nah, di sini kita lihat ternyata 3/2 ini itu kalau kita bagi ya, 3/2 ini ternyata itu mendekati 8. Kenapa? Karena kan 9 ya. Nah, berarti kenapa ini bisa mendekati? Karena kan kalau 9 dibagi 8 itu kan sisa 1 ya kan. Kalau 9 dibagi 8 itu sisa 1. Nah, kita lihat ketika ini kan kalau kita ubah ke bentuk keterbagian kan jadi gini, 9 sama dengan K kali 8 sisa 1 ya kan. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk mod ya, ini kan sama dengan 9 sama dengan 1 tambah K kali 8. Ini kita anggap A, ini kita anggap B, sedangkan 8 ini kita anggap M. Nah, berarti kan sama aja dengan A kongruen B mod M ya kan. Nah, berarti 3/2 kongruen dengan 1 mod 8. Nah, sekarang ingat tadi ya, A pangkat P kongruen dengan B pangkat P mod M ya. Nah, ingat ya. Nah, bahwa itu tuh bisa gitu ya. Kalau kita lihat di sini 3/2 ini, nah 2 kali berapa yang mendekati 80? Begitu kan? Berarti kan 40 ya. Nah, ini sama aja berarti dengan 3/2 kali 40. 1 pun harus dikali 40 mod M. Berarti kan 3/80 sama dengan 1 pangkat berapa? 1/40 kan sama aja dengan 1 ya. Jadi mod M nya mohon maaf kita ganti karena udah diketahui yaitu 8 ya, yaitu mod 8. Nah, tapi di sini kan 81, berarti kita untuk menjadi 81 kita kali 3. Ingat, A kali A pangkat M itu sama aja dengan A pangkat M ditambah 1. Karena A ini sebenarnya A pangkat 1 ya, berarti kita kalikan 3 dikali 3/80. Kalau di sini 3, berarti di sini juga harus dikali 3 kali 1 mod 8. Berarti 3/81 3 mod 8. Nah, berarti ya 3
pangkat 81 dibagi 8 bersisa 3. Itu ya. Itu soal nomor 1. Soal yang kedua. Ya. Nah, misalkan gini, ini mirip-mirip ya, kayak kasusnya kayak tadi. Misalkan nih, jika 55 pangkat 121 dibagi 7 itu bersisa berapa gitu ya. Nah, kita lihat jawab. 55 ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita ini kan dibagi dengan 7, dia kan residu terkecilnya itu kan berapa gitu ya. Itu kan 5 pangkat 55 itu kan berarti 7 dikali titik-titik kan. Nah, berarti 55 ya. 7 dikali 8 kan. Itu 54 ya. 56 ya. 7 kali 8 kan 56. Nah, 56 itu berarti kan kita harus jadi 55, berarti harus ditambah negatif 1. Ya, ini sisanya. Berarti kan di sini kita lihat 55 ya. Negatif 1 tambah 8 ya kali 7. Ini A, ini B, ini K-nya, ini M-nya ya. Berarti kalau kita ubah dia ke bentuk mod ya, berarti kan 55 kongruen dengan negatif 1 mod 7. Begitu kan? Nah, sekarang ini kan 121 tuh. Kita langsung aja 55. Ingat kalian ingat ya. Ingat ya, kayak tadi A pangkat P kongruen dengan B pangkat P mod M ya. Nah, maka ya 55 kongruen dengan negatif 1 mod 7. Kita pangkatkan 55 ini dengan 1 pangkat 121. Berarti yang negatif 1 pun harus dipangkatkan dengan ini ya, sama gitu, dengan 121. Nah, kita lihat di sini 55 pangkat 121 kongruen negatif 1 dipangkat dengan 121 karena dia itu kalau ganjil, kalau genap pasti jadi berubah jadi positif kayak negatif 1 pangkat 2. Berarti kan positif tuh satunya. Tapi kan 121 ini ganjil. Nah, berarti dia tetap negatif 1 mod 7. Artinya 55 pangkat 121 kalau dibagi dengan 7 dia bersisa negatif 1. Seperti itu ya. Nah, soal 3 ya. Nah, kita misalkan tunjukkan 890 2341 itu merupakan kelipatan 9. Nah, kita bisa lihat di sini
dari 8, 9, 0, 2, 3, 4, 1. Kita ubah dulu ya. Ke bentuk ribuan ya. Kita ubah ke bentuk ribuan ya. Nah, di sini kan kalau ribuan ke bentuk puluhan, ribuan, puluhan, ratusan dan satuan ya. Nah, kalau satuan kan kita anggapnya dengan 10 pangkat ya. Kayak contohnya satu itu kan satuan tuh, berarti 1 dikali 10 pangkat 0 ya. Aduh, maaf, batuk. Nah, berarti kita lihat di sini. Kita ubah ya. 1 dikali 10 pangkat 0. Berarti 4 kali 10 pangkat 1. 3 kali 10 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 3. 0 kali 10 pangkat 4. 9 kali 10 pangkat 5. 8 kali 10 pangkat 6. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita urai, ini kan menjadi 8 kali 10 pangkat 6 ya, tambah 9 kali 10 pangkat 5, tambah 0 kali 10 pangkat 4, tambah 2 kali 10 pangkat 3, tambah 3 kali 10 pangkat 2, tambah 4 kali 10 pangkat 1, tambah 1 kali 10 pangkat 0. Nah, kita perlu ingat ya, bahwa 10 kalau dibagi 9 itu kan sisa 1 ya kan. 10 nih bagi 9 itu kan sisa 1 ya. Bukan sisa 1 tapi lebih ya. Mohon maaf. Itu kan jadi lebih 1 ya. Itu kan lebih 1 ya. Artinya 10 ya. Ini kan 1 kali 9 ya. 1 kali 9 itu kan tambah 1 kan. Nah, berarti 10 1 tambah 1 kali 9. Ini A, ini B, ini M, ini K. Kalau kita ubah ke bentuk mod, dia kan menjadi 10 kongruen dengan 1 mod 9. Kalau misalkan di sini 10 pangkat K, berarti itu kongruen dengan 1 K mod 9 ya kan. Nah, secara tidak langsung ya. Nah, 8 kali 10 pangkat 6 tambah 9 kali 10 pangkat 5 tambah 0 kali 10 pangkat 4 tambah 2 kali 10 pangkat 3 tambah 3 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 1 kali 10 pangkat 0 ya. Maka kita bisa lihat 8 10-nya kita ganti jadi 1 pangkat 6, 9 1 pangkat 5, 0 kali 1 pangkat 4, 2 kali 1 pangkat 3, 3 kali 1 pangkat 2, 4 kali 1 pangkat 1, 1 kali pangkat 1 ya. Nah, secara tidak langsung kan berarti
8 tambah 9, ya kan? Nah, ya, tambah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1, ya, kita jumlahkan ya, 27, ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini itu kan, ya, kalau kita ubah ya bentuknya itu kan berarti di sini 8 9 0 2 3 4 1 itu kongruen dengan 8 kayak tadi ya, 10 pangkat 6 tambah 9 10 pangkat 5 tambah 0 kali 10 pangkat 4 tambah 2 kali 10 pangkat 3 tambah 3 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 1 kali 10 pangkat 0, itu mod 9. Kita tadi lihat ya, kalau 10 itu kan dia kongruen dengan 1 ya, 9 pangkat 1 pangkat 5 1 pangkat 4 2 1 pangkat 3 3 1 pangkat 1 pangkat 2 1 tambah 1 kali 1 mod 9. Nah, ketika kita hitung itu kan 27 mod 9. 27 ini kan habis ya, dibagi 9 ya, itu kan sama aja dengan 0 ya, karena kan 27 itu habis dibagi 9, artinya ya, nah artinya 8 9 0 2 3 4 1 ini merupakan kelipatan 9. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kita yang terkait dengan kekongruenan modulo. Oke, terima kasih.